Oke, sebenarnya dengan gue di channel Kiki Joe. Kali ini gue lagi-lagi mau ngebahas masa lalu kita anak tahun 90-an, yaitu kisaran tahun 2000 lagi ketika gue masih SD. Gue mau ngebahas cerita horor, terutama yang gue rasain di pada saat gue masih SD gitu. Banyak cerita-cerita horor kita sebagai anak kecil tuh yang kayak di apa ya, dihasut itu nih ada cerita horor kayak gini-gini biar kita takut gitu. Ada yang benar, mungkin ada yang cuman rumor-rumor doang, tapi hal itu berhasil membuat kita sih, gue yakin pasti lu pernah ngedengar cerita ini di pada saat lu masih kecil gitu. Oke, mungkin yang pertama yang cukup terkenal yaitu ini horor di sini yang gue maksud nggak bukan berarti tentang setan aja ya. Pokoknya yang bikin kita ketakutan gitu. Jadi ada rasa ketakutan timbul kita sebagai anak kecil waktu itu. Oke, yang pertama itu ada kasus ini deh. Ikan pari yang dikutuk, manusia yang dikutuk jadi ikan pari. Kalau lo inget gambar ini, pasti lo inget ide apa sih ya? Cerita yang azab-azab gitu. Dulu ada CD-nya, VCD dulu masih VCD, masih ada VCD-nya itu kenal banget ini. Banyak nggak cuman ini, ada azab dan istilah ada mujizat-mujizat yang Allah gitu, yang ada pohon yang ruku lah kayak gitu. Tapi yang paling terkenal menurut gue ini paling cukup membuat gua ketakutan karena ya zaman dulu ya belum ada internet gitu, masih VCD, berita-berita di cuman terbatas gitu kan. Gua ya istilahnya dulu kita anak kecil gitu, masa nggak baca majalah juga kan, jadi benar-benar nggak tahu apa-apa gitu kan. Tahu-tahu bu iya mirip manusia, kesian ya dikutuk, dia katanya durhaka sama orang tuanya. Wah, Malin Kundang versi modern pada zaman itu gitu kan. Kalau Malin Kundang kan lebih dulu lagi gitu kan, lebih jadul lagi ini. Gila, kita tuh di situ kayak waduh, gua takut nih, durhaka nggak ya gua marah tuh, terus gua dikutuk gini, jadi ikan pari kayak gini. Ini serem loh karena video ya, waktu itu berupa video loh, berupa video yang dia bergerak-gerak gitu. Itu ternyata ikan pari kenyataannya, tapi itu sukses membuat gua dan terutama anak-anak tahun 90-an itu pada saat masih SD ketakutan dengan hal ini. Oke, cerita horor yang berikutnya itu ada masih berhubungan, kali ini berhubungan udah horor ya, kita masuk ke horor nih, mungkin banyak nih, yaitu tentang wewe gombel, atau kalau gue disebut daerah gue disebutnya kolong wewe. Ini gue yakin kalian pasti dikasih tahu sama orang tua kalian gitu buat jangan keluar pas maghrib, nanti diculik wewe gombel gitu, nanti diculik kolong wewe gitu. Ya, jujur gue nggak tahu kolong wewe itu kayak gimana, setan apa gitu, tapi jelas itu membuat gue takut. Jadi bikin gue nggak mau gue keluar maghrib, nggak, jangan main maghrib gitu. Kalau keluar nggak apa-apa buat sholat ya ke masjid, nggak apa-apa. Kalau jangan main pas maghrib karena nanti bakal diculik kolong wewe kalau mau masuk ke rumah atau ke masjid gitu. Gua dulu dikasih taunya gitu. Dan kebetulan di daerah rumah gua ada kasus anak kecil gitu, anak kecil yang katanya nih ya, ini kasus di deket rumah gua. eh Anak kecilnya itu kayak beneran diculik sama kolong wewe ini, diculik dan ke bawah ke hanyut di kali gitu. Besokan paginya ditemukan meninggal. Itu beneran ada di daerah gua kejadian, tapi gua nggak tahu itu beneran diculik kalau wewe atau enggak, atau emang itu anak jatuh ke kali gitu kan, gua nggak tahu. Tapi pada saat itu ya pemikiran gua, wah gila, serem banget gitu. Itu masih kecil ya, masih kecil, masih umur 7 tahun lah. Wah beneran gila ada kolong wewe. Jadi itu bener-bener bikin gua sebagai anak kecil tuh takut banget buat main atau keluar pada saat maghrib. Jadi pada zaman dulu pokoknya kalau udah maghrib semua anak-anak masuk ke rumah atau pada pergi ke masjid. Jadi bener-bener udah maghrib tuh nggak ada orang di luar gitu, bener-bener pada di rumah gitu. Apalagi semenjak ada kejadian yang tadi itu, yang anak kecil meninggal itu tuh. Itu beneran ada di daerah gue ya, gue nggak tahu. Makanya dari situ jadi mindset gue makin tambah takut sebagai anak kecil. Wah gila, udahlah nggak, lo kata ya udah mau maghrib, wah masuk masuk.
ntar diculik kolong wewe gitu. Ini dia yang menurut gue sih bikin gue takut banget dulu buat keluar pada saat maghrib. Oke, berikutnya ada ini di sekolah ya, mungkin cukup terkenal. Gue nggak tahu ini ada rumornya muncul dari mana, tapi cukup terkenal, yaitu hantu gepeng. Hantu gepeng ini gue jujur dapat rumornya jadi kayak gini katanya. Gue cuma dapat rumornya kayak gini, pokoknya ada apa ini hantu nih, setan ini ceritanya itu pergi dari sekolah ke sekolah gitu. Dia mukanya gepeng gitu katanya. Gepengnya kenapa, gue waktu itu gue nggak tahu gitu, jujur aja. Pokoknya dia ngincer sekolahan-sekolahan deh gitu, kayak dia ngincer sekolahan-sekolahan jalan gitu, maksudnya berpindah-pindah gitu. Jadi oh dia udah ke daerah sini nih, dia udah ke daerah sini nih, hati-hati lu ada Mister Gepeng gitu dulu bilangnya. Jujur ya ini takut banget. Jadi kalau setiap apa ya, pas udah dengar udah ada di daerah sekolahan gue nih, udah ada di SD gue di deket-deket sini, hati-hati lu ada ngelihat kata ya anak kecil ya, katanya ada yang ngelihat katanya di SD ini udah deket, wah udah deket sekolah gua tuh kan. Wah panik gitu kan, wah gimana nih, takut itu ya. Tapi gua kan sendiri nggak tahu ini bener atau enggak, tapi rumornya itu dulu sangat-sangat terkenal di, ya gua nggak tahu ya di SMP SMA, tapi pada saat gua SD tahun 2000-an itu, 2002 lah, 2002 2003 ini terkenal banget Mister Gepeng, hantu gepeng. Cukup membuat gue sebagai anak SD takut. Oke, dua terakhir yaitu ini ada lagi juga, yaitu namanya kolor ijo. Hantu apa tuh kolor ijo? Jadi kolor ijo ini sama kayak Mister Gepeng. Dia berpindah-pindah dari daerah ke daerah gitu, ngincar rumah. Jadi kalau kolor hijau ini katanya dia ke rumah itu buat memperkosa gitu kan, katanya awas lo, hati-hati. Tapi karena pada saat itu gue anak kecil, gue nggak ngerti kan, pokoknya gue takut, wah setan yang ngincer rumah gitu. Pemikiran gue gitu kan, nggak ngerti gue, wah pokoknya gue udah takut aja kan. Sampai masuk berita, gue inget banget masuk berita banyak banget tuh, sampai ada pokoknya kayak apa ya, buat mencegah gitu, lu kalau mau nggak datang, pasang bambu kuning di depan rumah lu gitu. Itu ada loh beritanya dulu, terkenal banget ini. Dan itu sangat sangat bikin gue ketakutan dulu, buat sampai parno lah ibaratnya. Wah ntar dia datang nih malam ini nih, gini orang. Soalnya beritanya itu sempat mau udah deket daerah gue gitu, ada beritanya dia kalau Rijo udah di daerah sini nih, udah mau daerah sini, hati-hati. Wah makin panik kan gue, apalagi gue masih bocah kan. Ya ampun, ini gimana nih, bayangan gue takut aja gitu kan, namanya anak kecil kan. Ternyata setelah nggak lama ini terungkap, ternyata dia ini tuh bukan setan, ternyata hanya sindikat perampok gitu. Dan itu gue juga tahu pas mulai ngerti tuh pas gue udah SMP. Oh ternyata dia itu cuma perampok itu. Gue nggak, ya namanya dulu masih kecil ya, gue nggak ngerti gitu, ternyata hanya perampok. Oh gitu. Ini gue yakin pasti beritanya kalian pernah ngalamin ini nih. Dan the last but not the least, yaitu adalah video yang berjudul Bandung Bondowoso. Ini video apa ya, kayak menjelajahi Bondowoso gitu. Gue jujur gak nonton full karena udah denger rumornya yang udah teman-teman gue yang udah nonton, serem gitu. Jadi gue sempat memberanikan diri waktu itu juga. Gue nontonnya, seinget gue nonton di rumah kakek gue, itu nobar sama sepupu gue, itu nonton di rumah kakek gue bareng-bareng. Ya itu serem banget. Gue anak kecil, 2004 nih kayaknya deh nih, 2004 deh kayaknya, 2006 ya. Pokoknya gue masih SD deh, apa udah mau lu ke SMP gitu, masih SD tapi gue ingat gue. Dan ya ini jadi tuh ya mereka explore kayak dunia, kayak bukan uji nyali ya. Jadi kan zaman dulu itu kan terkenal dengan acara-acara setan ya, kayak uji nyali, uka dulu ada pemburu hantu ya kan, ada pemburu hantu. Nah, Bandung Bondowoso kayak gini. Jadi dia
kayak masuk ke area Bondowoso yang dimana emang itu area kayak terlarang gitu, banyak istilahnya apa ya, tempat buang jin atau anak buang apalah gitulah pokoknya gitu deh. Dan di situ gua nonton juga, gua tutup pandangan gitu, ketakutan. Ya bener, banyak banyak banget yang istilahnya eh, setannya gitu ditunjuk, yang kelihatan gitu ada di video itu. Ya gue nggak tahu itu benar atau enggak, jujur gue gak mau cari tahu juga. Jujur itu serem. Ada copok, ada genderuwo di situ yang kelihatan jelas, kunti ada. Itu gue tahu. Tapi yang menurut, yang bikin paling gue takut sih ya si si makhluk putih itulah yang lompat-lompat, si jumping candy. Itu serem banget jujur. Pertamanya kan itu kan gelap ya, kayak kayak pakai apa sih, yang pokoknya gitu deh, gelap gitu. Terus tahu-tahu ada satu momen nih, nggak gelap banget gitu, gak kelihatan. Terus agak di zoom out. Wait, wait, ini apa deh? Awalnya gak kelihatan itu, terus itu what the what the f, gue langsung nggak, udah nggak mau nonton lagi. Ternyata itu yang di close up, ternyata di close up wajah jumping candy ghostnya itu. Gue langsung nggak, udah gue gak mau nonton lagi lah, udahlah gue bodoh itu. Saudara-saudara gue pada nonton, gue nggak. Tapi dari situ gue langsung kayak Parno abis, kayak ke kamar mandi mau kencing aja, itu takut bawaannya. Itu sumpah, gue yakin kalian yang nonton, gue yang penakut atau gimana, tapi pasti itu cukup sangat, kalau gue sih sangat bikin ketakutan gitu pada saat itu ya. Takut banget, serem, serem banget itu. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih yang bikin kita takut gitu pada saat masih SD. Gua takut terutama ya ada rumor ya kayak babi ngepet lah, suster ngesot kalau kita ke rumah sakit tuh kan, kalau malam-malam gitu kan. Wah, awas loh, ada ini luntar dari gini, suster ngesot gitu kan. Wah, banyak lah rumor-rumor, apa, cerita-cerita horor, cerita setan gitu. Yang azab-azab ini cukup membuat gua panik sebenarnya, karena ya itu balik lagi, apa, pada saat itu informasi terbatas gitu, jadi ya kita nerima apa adanya dengan konteks yang diberikan gitu, tanpa mencari tahu. Apalagi kita masih bocah kan, SD, jadi ketakutan lah kayak gitu sih. Oke guys, mungkin itu aja dulu kali ini cerita horor pengalaman gue di SD yang menurut gue bikin gue cukup paranoid. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga punya cerita-cerita ya horor pada saat SD zaman dulu yang cukup terkenal gitu, atau pengalaman pribadi sendiri gitu ngalamin? Mungkin kalian bisa komen di bawah. Jujur kalau yang mungkin yang gue sebutin tadi itu pasti salah satunya kalian pasti tahu lah, atau ada di daerah kalian gitu. Itu sih. Pokoknya ya hati-hati malam ini, cek kasur ya kan, bawa kasur atas lemari, ada mungkin ada something ya kan. Hati-hati aja guys. Ini gue ngerekamannya siang-siang, jujur gue takut. Ya udah. Itu aja kali guys video dari gue. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, share, and subscribe. And see you again in my next video. Bye bye.